hak kita, kembalikan ke hak rakyat untuk memilih pemimpin yang menurut mereka benar. Tetapi di sisi lain terkadang masyarakat itu memilih calon pemimpin yang menguntungkan bagi mereka gitu. Enggak ada pemimpin yang 100% karena gini Pak, Soekarno pun menciptakan yang merumuskan Pancasila dikatakan tidak Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur KPU Banyumas, jumpa lagi dengan saya Imam Arif S, Ketua KPU Kabupaten Banyumas dalam program Panggung Anak Muda. Sebuah program dari KPU Banyumas untuk mendialogkan berbagai hal terkait dengan berbagai topik, berbagai tema, dan juga berbagai aktivitas. Dalam program Panggung Anak Muda ini kita menghadirkan banyak anak-anak muda dari lintas ideologi, lintas disiplin ilmu. Mereka lah para aktivis muda, para anak-anak muda yang inspiratif dan penuh dedikasi. Pada kesempatan kali ini hadir di tengah kita dua orang presiden dari perguruan tinggi yang ada di Broto. Kita sambut beliau, dua orang yang luar biasa, anak muda yang luar biasa ini. Yang pertama adalah Mas Andika Parmono Putra. Selamat datang Mas Andika. Mas Andika adalah Presiden BEM Universitas Harapan Bangsa ya. Ya, betul Pak. Asal Gemelar, lahir Banyumas 24 April 2000. Betul. Oke. Sebelahnya adalah Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Broto, Mas Magrisa Apriansyah, panggilan Rian, Mas Rian, lahir di Jakarta Barat 11 April 2000. Ini dua orang April semua ini. 11 April ya, betul. Asal Purbalingga. Selamat datang Mas Rian. Oke, Mas Rian, Mas Andika panggilannya? Iya betul Pak. Pada kesempatan kali ini, pada program Panggung Anak Muda, kita akan dialog berbincang tentang kepahlawanan ya, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun 2021 ini. Sebelum cerita tentang kepahlawanan, saya tanyakan dulu dari ini urut apa urut nom? Dari siapa dulu? Mas Rian atau Mas Andika? Terserah bapaknya aja Pak. Kayaknya urut kehadiran lah, urut tua lah ya. 11 April dengan 24 April kan tua 11 April ya. Mas Rian dulu lah ya. Oke Mas Rian ini. Mas Rian, Wakil Presiden ya, BEM UNU. Oke Mas Rian, perlu disampaikan ke sedulur KPU Banyumas dalam hari ini, lebih khusus kawan muda KPU, aktivitas BEM UNU Purwokerto ini kan UNU termasuk perguruan tinggi baru lah ya, baru dan lagi melejit lah. Oke, sampaikan ke kawan muda KPU aktivitas BEM UNU, apalagi ini kan di samping masih muda usianya juga BEM ini aktivitas di musim pandemi kan, sesuatu yang dari dulu langka lah. Mau disampaikan Mas Rian ke kawan muda KPU. Siap. Untuk aktivitas BEM Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto itu seperti biasa kita menerapkan nilai-nilai keaswajaan Ahmadiyah karena latar belakangnya NU, seperti pengadaan hari santri itu wajib, keduanya disnatalis selalu diselingi oleh nilai-nilai keagamaan yang berhubungan dengan aswajaan Ahmadiyah. Siap. Lalu kegiatan yang lain? Untuk kegiatan yang lain itu kita melakukan kajian. Ada kajian ya, untuk internal lah ya. Untuk internal dan eksternal juga. Eksternal, kajian keilmuan lah ya, tema diskusi. Ada pengabdian masyarakat? Ada juga Pak. Ada ya, apalagi di mengajar TPQ atau mengajar apa itu. Termasuk baksos. Siap, iya. Oke itu ya. Untuk terkait dengan pergerakan mahasiswa ikut, mungkin ada, kalau yang kemarin-kemarin ada yang turun jalan gitu. Untuk aliansi itu saya belum bisa memberikan jawaban iya karena
manifesto politik di Universitas Nahdlatul Ulama itu karena masih baru, saya jadi nggak berani mempertanggungjawabkan. Gitu ya. Oke, matur nuwun Mas Rian. Ini wakil presiden ya, karena presidennya lagi sibuk sehingga mewakilkan presidennya. Oke, selanjutnya Mas Andika. BEM UHB ya. UHB ya. Iya, betul. Ini dulu apa? Setikes Dulu ya? itu ya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Berubah jadi UHB tahun berapa ini? Itu tahun 2018 sekitar bulan Oktober kalau tidak salah. Berarti kamu masuk udah UHB lah ya? Pas saya masuk itu Stikas, nah terus beberapa bulan baru jadi universitas waktu itu. Oke. Mas Andika, ini ada ini apa? Ada hubungan dengan Andika Perkasa ini? Salam tangan. Tidak ada. Ini kayak posturnya kayak tentara nih. Oh gitu ya Pak. Oke Mas Andika, terkait aktivitas BEM UHB di musim pandemi ini gimana? Untuk sementara sih memang dari Universitas Harapan Bangsa masih fokus kepada kegiatan internal dan karena di sini kita masih dalam proses pembentukan organisasi lain juga itu Pak, seperti himpunan, kemudian dari UKM gitu. Jadi untuk kegiatan-kegiatan masih belum berjalan dengan lancar, tetapi untuk kegiatan kerjasama dengan kampus lain, kemudian kegiatan-kegiatan bakti sosial itu masih tetap ada. Ada ya, iya, kasus ada, kerjasama ada, iya, ada. kegiatan internal ada lah ya. Iya. Ada. Pokoknya walaupun pandemi prokes dijaga tetap ada kegiatan lah ya. Iya, tetap memfasilitasi bakat minat mahasiswa lah ya. Betul. Rakyatnya dipelihara gitu ya, rakyatnya dibombongna lah gitu ya. Ini para presiden ini. Hasil pemilu ya? Iya, hasil pemilu. Pemilu. Iya. Modelnya partai atau bukan? Kalau UHB? Pas itu modelnya iya partai Pak. Ada pencalonan gitu ya? Iya ada, tetap ada itu. Dan ada. semua mahasiswa nyoblos gitu ya? Iya itu. Atau perwakilan atau semua? Perwakilan yang nyoblos? Oh itu tetap semua harus nyoblos Pak. Semua gitu ya? Iya semua gitu. Kamu lawannya berapa orang itu kemarin? Kemarin cuman 2 pasang. Oh 2 pasang. 2 pasang ya. Mantap. Kalau ini dari UNU juga ada pemilu? Pemilu Pak. Ramai juga ya? Iya. Ada berapa pasang? Ini kan kebetulan pemilu pertama Pak. Oh, ini presiden pertama ya? Betul Pak. Dewi Soekarno, Dewi Tunggal ya? Oke, gimana dulu? Kalau pemilunya itu melalui rekomendasi himpunan mahasiswa. Oke. Nanti dapat rekomendasi, kita daftar di KPUM. Setelah selesai seleksi, kapan pencalonan Pak? Oh, berarti yang mengusulkan adalah lembaga intra ya? Lembaga intra mengusulkan calon. Setelah itu ditetapkan calon, baru pemilihan langsung ya? Semua mahasiswa boleh nyoblos atau perwakilan? Seluruh mahasiswa. Oh, mantap ini. Berarti wakil presiden pertama lah ya? Dulu sempat ada BEM-nya Pak, tapi tidak melalui sistem pemilu. Oh, ini wakil presiden di era demokrasi. Oke, Mas. Karena dalam rangka Hari Pahlawan 10 November 2021, ini Mas Rian, menurut Mas Rian yang dimaksud pahlawan apa sih? Pahlawan kalau dalam KBBI itu kan seseorang yang menonjol dalam pengorbanannya. Oke. Kalau menurut konsentrasi ilmu saya Pak, karena saya jurusan ilmu hukum, saya pernah baca tulisannya dari Prof. Sudikno Pertokusumo itu pahlawan itu bisa diartikan 2 sisi Pak. Oke. Kadang ada dalam tulisan itu dikatakan bahwa Jenderal Van de Kock bisa jadi pahlawan di mata Belanda dan Pangeran Diponegoro itu sebagai ekstremis. Kalau di mata Indonesia sendiri, Jenderal Van de Kock itu sebagai penjajah dan Pangeran Diponegoro itu sebagai pahlawan. Jadi pahlawan menurut saya itu bisa dikatakan 2 sisi lah. Siapapun yang menganggap dirinya pahlawan itu pengikutnya. Oke. Kalau menurut jenengan yang dimaksud pahlawan siapa? Ini pendapat jenengan. Seperti itu Pak, katakanlah yang 2 sisi Pak itu Pak. Jadi kalau dia dikatakan pahlawan berarti dia ada legitimasi dari pendukung-pendukungnya Pak. Pahlawan. Berarti pahlawan ada legitimasi pendukungnya. Yang poin pertama. Betul. Kedua tadi apa? Terus yang kedua pahlawan itu yang menurut saya yang enggak kaget Pak.
karena di Indonesia sekarang itu masanya kagetan banget. Jadi masa pemilihan waktu kemarin pilpres semua orang ngomong politik Pak. Terus masa sidang di MK Mahkamah Konstitusi semua orang bicara tentang hakim konstitusi, bicara tentang tata negara. Jadi menurut saya pahlawan itu yang nggak kagetan. Nggak kagetan. Punya pendirian lah ya, punya prinsip lah ya. Oke. Jadi bahasannya itu nggak melulu tentang itu Pak pahlawan. Yang lain ada lagi? Mas Andika, konsep pahlawan menurut jenengan? Kalau saya ya Pak, karena ini kan temanya mengenai pahlawan masa kini kan. Nah, menurut pandangan saya itu pahlawan yang dimaksud oleh saya sendiri ya, itu tuh orang-orang yang benar-benar bisa menjadi contoh yang baik yang pertama, contoh yang baik. Kemudian bisa menjadi orang yang merubah keadaan yang memang sekarang kurang memungkinkan kan, terus kemudian bisa merubah pola pikir seseorang dan bisa mempertahankan sesuatu yang memang sudah diperjuangkan sebelumnya seperti itu. Berarti benar contoh perubahan ya. Kalau tadi ada pengakuan, juga punya pendirian. Oke, yang selanjutnya Mas Andika, mengapa sih kita harus repot-repot nih memperingati Hari Pahlawan? Sebenarnya tujuannya apa sih menurut Andika? Ya kembali lagi Pak, tadi yang saya jelaskan bahwa kita itu harus pertama kan mengingatkan jasa-jasa mereka, kemudian kita juga sebagai mereka sendiri sebagai motivasi kita gitu loh, sebagai kekuatan setiap kita melangkah, setiap kita akan melakukan segala sesuatu itu kita harus bisa mengingat perjuangan-perjuangan mereka gitu loh. Lebih meneladani. Iya, meneladani ya, betul-betul. Meneladani. Iya. Yang ketika diaplikasikan pada era sekarang. Iya. Nilai-nilai kepahlawanan tadi diaplikasikan pada saat sekarang. Menurut Mas Rian, mengapa sih kita harus merayakan memperingati Hari Pahlawan nih? Pertama dalam rangka mengenang jasa-jasanya. Mengenang ya. Keduanya menghargai jasanya. Ketiganya itu kita harus, karena saya bingung ini Pak, karena sejarah kita itu ditulis oleh orang-orang yang menang Pak. Jadi sejarahnya kita pahlawan itu belum tentu betul itu Pak. Pertama ada katakanlah kaum Soekarno sekali mengatakan bahwa yang lainnya tidak pahlawan. Ada yang kedua kaum Soeharto Pak, yang mengatakan Soeharto pahlawan banget tapi yang lainnya tidak pahlawan, termasuk presiden pertama ada seperti itu. Jadi saran saya sih kalau memperingati Hari Pahlawan itu lebih bijaknya jangan terlalu besar-besar banget. Yang penting tadi ya mengenang bahwa ini mengenang menghargai jasa-jasanya, jangan melupakan jasa pahlawan gitu ya. Yang penting adalah meneladani nilai-nilainya ya. Bukan siapa orangnya, tetapi nilainya ya, nilai kepahlawanan dan diaplikasikan pada saat ini. Karena memang betul sejarah itu ditulis oleh pemenang, oleh penguasa lah ya. Siapa yang hari ini berkuasa ya nulis sejarah. Gitu. Tetapi kita anak muda kan harus jernih nih Mas. Versi kita yang jelas kita berdiri di kebenaran, harusnya dengan kebenaran, bicara tentang NKRI misalkan. Cinta NKRI. Mas Rian ngagumi pahlawan sinten iki? Satu deh siapa? Satu pahlawan kesenangannya saya itu Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Cokro Aminoto ya. Mengapa? Karena menurut saya itu dia founding father yang pertama. Pangeran Indonesia tanpa mahkota. Mantap gimana? Cerita gimana itu? Karena dia yang mendidik pemimpin-pemimpinnya kita Pak. Soekarno walaupun dia seperti itu. Keduanya Kartosuwiryo. Ketiganya ada Semaun. Dia kan mendidik seluruhnya. Tapi seluruh ideologi lah ya. Ideologi nasionalis ada, Islam dia tadi, PKI ada ya. Itu bapaknya adalah gurunya adalah Hos Cokro gitu. Lalu kamu pengen jadi itu ya guru besar itu lah ya, guru sejati ya, gimana? Kalau menurut saya Cokro Aminoto itu pemikirannya lebih jernih dan menerima semua ideologi yang baik
itu dimasukkan karena saya pernah baca itu menggabungkan Islam dan sosialisme. Itu kan orang di sekarang kan ngomong sosialisme itu tabu sekali, tapi di zaman Hosok Ramil itu digabungkan antara Islam dan sosialisme. Nyata-nyata semua berperan untuk kemerdekaan kita ya. Ada lain yang sisi lain dikagumi dari host. Yang keduanya itu bapak curhatan anak-anaknya. Oh gitu. Gimana caranya? Dalam risalahnya saya pernah baca sebagai bapak yang paling kompeten menerima curhatan dari murid-muridnya. Berarti di samping guru dia orang tua yang luar biasa lah ya, bapak yang luar biasa. Mantap. Ini guru ideologi, guru bangsa, pangeran tanpa mahkota, juga teman curhat ya. Selanjutnya Mas Andika, ada yang enggak yang dikagumi? Kalau dari saya sendiri sih untuk mengagumi salah satu orang itu sebenarnya tidak ada. Saya lebih ke ini sih Pak, lebih ke kita misalnya saya dalam konteks misalnya di YouTube misalnya, nah itu saya melihat seseorang gitu sedang melakukan podcast misalnya, nah itu tuh saya selalu mengambil hal-hal yang positifnya. Jadi saya tidak punya orang yang benar-benar jadi motivasi saya, karena menurut saya semua orang itu bisa menjadi pahlawan tergantung kita melihat konteksnya itu dalam hal apanya seperti itu. Lalu berarti kamu ini dari pahlawan nasional kamu tidak ada yang kagumi? Kalau pahlawan nasional yang banyak ini host ya. Kalau saya sih paling tahunya yang ini ya Pak, yang besar gitu loh. Ya, boleh. Besar. Ya mungkin kayak Insinyur Soekarno, kemudian kayak Ibu R.A. Kartini, seperti itu sih. Iya, kamu dari nama-nama itu kamu yang kagumi mana? Ya jelas ini sih Bapak Insinyur Soekarno. Mengapa? Yang pertama kan memang dia kan memperjuangkan bangsa kita kan Pak. Nah perjuangan dia itu masih belum ada apa-apanya. Maksudnya kayak intinya dia berjuang untuk negara kita, mempertahankan juga dari sampai pada saat dia meninggal seperti itu. Punya keberanian lah, sekali intelektual, orator, motivator, dan juga yang jelas presiden pertama gitu ya. Iya. Tadi Mas Adi kan menceritakan bahwa semua orang bisa jadi presiden, pahlawan. Semua orang bisa pahlawan. Berarti pahlawan adalah nilai lah ya. Iya. Orang yang punya nilai. Iya. Nilai apa saja Mas? Nilai berani gitu ya. Keberanian. Pahlawan masih berani lah ya. Iya. Rela berkorban. Lalu apa lagi? Peduli sosial, peduli kepada kepentingan umum lah ya. Iya. Lalu apa? Inspiratif, mandiri, inspiratif juga. Inspiratif apa? Apa tadi kamu kan loyal, karismatik ya. Karismatik. Lalu apa lagi? Tanpa pamrih? Pahlawan mereka meninggal rata-rata nggak memikirkan diri sendiri apa ya? Tanpa pamrih gitu lah ya. Untuk yang zaman dulu Pak. Oh iya kan, cara nggak ada pahlawan kan memperingati jam dulu ini kan. Oke. Berarti kalau semua orang menjadi pahlawan, berarti semua di berbagai macam sektor kehidupan bisa jadi pahlawan ya? Bisa, menurut saya itu bisa. Gitu kan? Iya. Pahlawan, misalnya pahlawan lingkungan gitu ya, pahlawan kemanusiaan ya, gitu ya? Iya, karena di segala bidang Pak. Ya, contohnya karena saya berada di perkuliahan kesehatan, jadi ya selama emang dalam keadaan ini itu kan pertama memang garda terdepan adalah para ini kan pelayan kesehatan. Tapi di sisi lain jika memang hanya yang bergerak itu adalah pelayanan kesehatan, itu kan masih kurang maksimal. Nah, kita juga membutuhkan orang-orang lain seperti masyarakat yang memang mematuhi protokol seperti itu. Nah, menurut saya dari situlah kita bisa menyebut bahwa semua orang itu pahlawan untuk mempertahankan keadaan yang memang sedang tidak baik gitu, mengembalikan keadaan untuk lebih baik seperti itu. Berarti kemarin wabah COVID kemarin ya kita bisa sebut para medis ini adalah pahlawan. Tapi selain ada lain. Iya. Orang yang peduli terhadap orang yang terdampak juga pahlawan. Termasuk tim penggali kubur gitu. Kan itu betul banyak orang gitu. Ini kan juga luar biasa Mas. Kita pernah dapat cerita satu tim itu
bisa menguburkan berangkat jam 8 pagi pulang jam 3 malam Iya, kok. betul. Hanya makan sekali itu luar biasa. Dan tidak semua orang mau gitu. Oke, kalau Mas Rian setuju bahwa semua orang bisa pahlawan? Setuju Pak. Asal tadi kan ada, saya kan tadi ngomong bahwa asal ada legitimasi dari masyarakat. Seseorang itu bisa jadi pahlawan karena ada legasinya. Legasinya kan buat masyarakat itu Pak. Ketika masyarakat mengakui bahwa oh ini ternyata pahlawan keagamaan, pahlawan lingkungan, berarti ada pengakuan. Betul. Jadi seluruh orang bisa jadi pahlawan asal ada legasi, terus ada legitimasinya dari beberapa pihak. Berarti sebenarnya ya, kalau Indonesia akan besar ketika banyak muncul pahlawan-pahlawan ya, lebih-lebih yang berkuasa gitu ya. Kalau kamu ini Mas Rian melihat kondisi saat ini tentang negara, pemerintahan, politik, apakah sudah pada menerapkan tadi jiwa pahlawan, rela berkorban, lalu apa, tanpa pamrih, berani, lalu apa, karismatik, yang jelas tulus tadi ya. Gimana Mas? Kalau menurut saya sih sekitar 50% aja Pak untuk terlaksananya sesuai sisi-sisi kepahlawanannya. Dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena menurut saya itu belum ada rumusan pasti dari teori-teori yang ada Pak. Jadi ini pemimpin pahlawan meniru teori-teori mungkin dari Eropa, dari Indonesia sendiri. Tetapi belum ada tafsiran resmi dari teori-teori tersebut. Misal dari John Locke itu kan katakanlah welfare state atau negara kesejahteraan, tapi belum ada tafsiran resmi tentang negara kesejahteraan yang bentuknya seperti apa. Jadi pemerintah itu hanya 50% tentang terlaksananya teori-teori itu. Berarti 50% mengaplikasikan jiwa pahlawanan lah ya. Betul. Kalau berani mereka berani, berani dalam kebaikan, kebenaran, berani enggak? Tapi sekarang untuk pahlawan-pahlawan untuk orang-orang yang bisa dikatakan sebagai pahlawan, menurut saya pejabat-pejabat orang cocok Pak. Kurang lah ya. Karena dulu itu pejabat loh Mas pada itu. Banyak pejabat-pejabat jadi pahlawan, perdana menteri pahlawan. Yang mengatakan dirinya pahlawan kan orang lain Pak, melalui sidang Pak. Iya. Sedangkan di masa sekarang itu ada sertifikasi Pak. Gitu. Ada bukti bahwa otentik ini loh. Saya pejabat, saya sebagai pamongnya masyarakat. Itu katakanlah kalau ada bukti tertulisnya tidak bisa jadi. Tidak gitu lah ya. Apalagi begitu banyak ketidakpuasan lah ya. Pamrih gitu Pak. Pamrih gitu. Pasti yang pamrih lah ya. Apalagi bahkan ada yang sebagai pejabat malah sekaligus mengeruk untuk kepentingan diri kan. Banyak itu kan kemarin kalau kondisi COVID katanya banyak yang pejabat yang bermain. Menurut Mas Andika, kondisi negara saat ini pemerintahan mungkin sudah menerapkan nilai kepahlawanan belum itu? Menurut saya juga masih belum sih Pak, masih belum karena selama dari pandemi ini juga banyak kasus mengenai korupsi kan Pak. Nah di situ tuh kita kayak udah melihat bahwa ya memang tidak semua bisa disalahkan bahwa pemimpin-pemimpin itu terlihat buruk seperti itu. Tetapi di sisi lain karena yang terlihat di media itu orang-orang yang memiliki kasus-kasus tersebut, jadi mereka itu terlihat buruk di mata masyarakat seperti itu. Tapi ya sebenarnya tidak semuanya seperti itu. Ya kembali lagi tadi yang Mas Rian jelaskan bahwa di negara kita tentang kepemimpinan itu masih belum bisa mempertanggungjawabkan apa yang seharusnya mereka laksanakan. Yes. Dalam konteks mahasiswa, apalagi presiden, ketika lihat nih, ternyata kode pemerintahan, politisi, tadi ada yang korup, bahkan tidak mencerminkan selalu pemimpin, seharusnya apa sih yang dilakukan jenengan semua loh ya? Mahasiswa harusnya seperti apa? Apakah mahasiswa harus diam, mengatakan bergerak ataupun kritis coba Mas Rian? Kalau dari undang-undang kan sudah ada untuk saluran-saluran untuk dalam rangka mengutarakan pendapat. Bisa audiensi juga bisa, keduanya juga bisa demo. Untuk mengutarakan pendapatnya itu dikaji dulu baru penyampaian Pak. Menurut saya itu Pak. Sudah dilakukan?
untuk saya masih dalam internal kampus. Gitu ya. Belum sampai ke politisi, ke ini. Minimal dikaji dulu kajian bahwa kita tidak setuju dengan betul. yang bersangkutan perilaku politiknya gitu ya. Betul, karena gini Pak, ada kejanggalan setiap demo Pak. Pernah saya datang demo untuk bagian-bagian pengikutnya saya tanya mau demo apa, ternyata nggak tahu Pak. Nah itu yang bagian lucunya Pak. Itu kan biasa, masa kan gitu, coba digoreng-goreng. Refreshing Mas, itu ada kayaknya, mahasiswa yang refreshing Mas. Demo itu refreshing. Oke. Kan itu ada yang pasukan depan, ada yang paham ideologis, selanjutnya adalah fan, terakhir refreshing. Kan daripada sumpek di kampus. Tapi seharusnya isu itu kan masa sambung semua harus tahu harusnya. Dengan kajian tadi dengan kajian dulu, informasikan sampai ke akar rumput gitu ya, baru bergerak. Oke, lalu Mas Andika yang ketika tadi kondisi bahasa katanya koruptif lah ya, karena perilaku korupsi menyimpang, apa yang Mas lakukan? Sebenarnya tidak jauh dari Universitas Nahdlatul Ulama, dari kampus itu masih belum mengizinkan untuk misalnya mengikuti demo. Tetapi dari beberapa mahasiswa memang yang memiliki keinginan kuat sehingga mereka mengikuti organisasi-organisasi eksternal. Jadi di situ mereka ingin mengutarakan pendapatnya, kemudian ingin memang memperjuangkan apa yang harus didapatkan seperti itu ya. Kembali lagi itu melalui kajian, kemudian diskusi, lalu kegiatan demo itu. Di kampus memang belum memperbolehkan gitu ya? Iya ya, terkadang masih agak apa ya? Masih perlu izin yang lebih mendalam seperti itu. Karena musim COVID lah gitu ya. Iya. COVID sehingga ada pembatasan ini ya, perkumpulan ya. Tetapi kalau aktivitas lewat media sosial boleh ya? Iya boleh. Mungkin protes lewat medsos itu tetap boleh sih. Oh gitu ya. Sudah dilakukan oleh UHB? Ya ada sih. Ada yang main-main itulah ya, ikut-ikut ya. Oke, Mas. Realitanya seperti itu, bahwa tentang tadi bahwa ternyata kita anak muda sebenarnya punya peluang nih. Ketika tadi disampaikan begitu banyak perilaku yang menyimpang, jauh dari kepahlawan, seharusnya kan anak muda menyiapkan diri kayak sampean aktivis, cuman oke, ke depan next, karena gitu kan. Anak muda sekarang adalah pemimpin masa depan gitu ya. Apa yang pernah nggak berpikiran seperti itu, menyiapkan diri apa? Saya akan ikut ini deh di ranah publik, politisi gitu. Ada cita-cita? Kalau saya ke ranah politik sepertinya belum. Belum ya. Belum, kalau saya belum. Belum ya. Itu saya belum. Karena fokusnya adalah profesi ya. Iya. Ya, saya nggak tahu untuk kedepannya itu saya akan jadi apa. Walaupun karena saya sudah memiliki rencana seperti itu, tapi kan kita nggak tahu. Tetapi untuk sekarang memang karena saya tahu tentang politik, hanya sekedar tahu tentang politik, tidak begitu mendalam. Jadi untuk sekarang sepertinya belum Pak. Yang penting melek politik lah ya. Iya. Melek politik bukan apatis lah ya. Iya. Apatis. Untuk urusan politisi kan persoalan pilihan lah ya. Untuk jadi pejabat publik kan persoalan pilihan. Iya, tapi yang pasti adalah tidak jadi yang apatis gitu ya. Bukan apatis, tetap peduli, tetap melek politik. Kalau Mas Rian? Untuk cita-cita ke depannya. Nggak berani saya Pak. Enggak gitu ya. Karena gini Pak, untuk anggota legislatif yang sekarang duduk hari ini Pak, itu yang dulu demo Pak. Gitu ya. Dan dulunya dia demo, sekarang dia duduk di legislatif, dia tidur Pak. Gitu. Ini kan harus karena ada PR dong kamu. Saya punya keyakinan gitu. Kenapa mereka tidur Mas menurut Rian? Ini menarik ini. Mungkin karena kecapean mungkin ya Pak. Kerjanya 24 jam Pak. Aspirasi masyarakat kan 24 jam Pak. Itu Pak. Di samping kecapean kenapa? Samping kecapean juga terlalu banyak tugas-tugas luar negeri perjalanan Pak. Kagak ada lah kayaknya ini musim COVID. Ini begitu husnudzon ini Rian ini begitu hati-hati nih kayaknya. Oke, yang pasti yang dorong anak muda untuk melek politik lah ya, untuk tidak apatis, untuk peduli gitu ya. Kalau kajian tetap Pak, kajian geopolitik itu tetap diadakan, tapi untuk cita-cita kedepannya itu
Masih. Berarti menurut Mas Rian pemilu penting? Menurut saya pemilu penting sih Pak, ketimbang tidak ada pemilu Pak. Karena kalau tidak ada pergantian Pak, jadinya sifatnya otoriter Pak. Oke. Kalau 32 tahun kan ya. Walaupun hasil pemilu tadi Mas Rian belum puas, tetap pemilu berarti yang harus diperbaiki inilah ya produknya gitu ya. Kayaknya menurut saya nggak ada pemimpin yang 100% ya, Pak. Karena gini Pak, Soekarno pun menciptakan yang merumuskan Pancasila dikatakan tidak Pancasila. Soeharto katakanlah latar belakangnya tentara Pak, Pancasilais sekalipun Pak, itu dikatakan tidak Pancasilais juga Pak. Menurut saya karena ya tidak ada tafsiran resminya, gitu ya. jadinya dikatakan gagal-gagal terus Pak. Karena sejarah tadi tergantung siapa yang nulis gitu ya. Betul. Oke. Tapi minimal ya kita berharap hasil pemilu lebih baik gitu kan, menghasilkan eksekutif lebih baik, yang ini kan gitu kan, legislatif yang lebih baik, yang mau memikirkan rakyat kan gitu kan. Betul. Kan ini butuh proses. Gimana Mas Andika? Bapak menurut Mas Andika pemilu penting? Itu jelas penting sih Pak. Itu kan hak kita kembalikan ke rakyat untuk memilih pemimpin yang menurut mereka benar. Tetapi di sisi lain terkadang masyarakat itu memilih calon pemimpin yang menguntungkan bagi mereka gitu loh. Oke, berarti memilih karena faktor apa? Tadi itu ya. Uang ya. Seharusnya menurut Andika, gitu. seharusnya yang dipilih karena apa? Berdasarkan apa? Ya berdasarkan ini sih tujuan dari seorang pemimpin itu kedepannya mau seperti apa. Berarti programnya gitu ya. Dari program-programnya, lalu kemudian bisa memberikan segala sesuatu yang memang baik gitu loh untuk masyarakat. Punya pengabdian yang punya dharma terhadap masyarakat. Rekam jejak penting. Bahwa rekam jejaknya ini orang baik atau tidak, karena rekam jejaknya penting sih. Tentu ya. Penting, ya. Bukan karena uangnya lah ya. Iya, intinya karena uang sih. Karena faktor uang lah, karena faktor manipulatif lah menjadikan kondisi luar biasa samar gitu ya. Setuju Mas Rian? Karena biaya politik mahal, lalu karena politik brutal gitu. Nah, sayangnya itu Pak, kalau kita boleh jujur-jujuran Pak, setiap anggota legislatif kita fair-fairan aja untuk akuntabilitasnya berapa proposalnya Pak, untuk pengeluarannya, terus asal dananya dari mana, itu harus fair-fairan. Tapi kayaknya nggak mungkin sih Pak. Berarti kudunya yang harus diedukasi siapa? Pemilih ya. Aku ngomongi politisi, umum undang kita tidak bisa jangkau ya. Kita edukasi bareng-bareng lah pemilih, biar memilih yang berdaulat, pemilih yang cerdas, gitu kan? Kita lakukan itu, kita KPU programnya itu, kita programnya adalah salah satu unggulannya mencoba mewujudkan politik atau pemilu biaya murah Mas. Karena problemnya itu ketika menjadi legislatif eksekutif biaya mahal, mikirnya cashback Mas, kan gitu ya. Orang mikirnya ya. Beda dengan mereka udah orang baik, tetapi ketika biaya politik tinggi kan, ya jangan salahkan ketika mereka mikir, sehingga kita edukasi bareng-bareng ya Mas. Kita bareng-bareng yuk kita ajak pemilih masyarakat untuk memilih orang baik, jangan karena uangnya. Setuju? Oke, maturun. Dan ini di penghujung acara kami minta Mas Rian untuk closing statement. Monggo terkait mungkin harapan apa untuk anak muda, mahasiswa ataupun mungkin apa yang disampaikan lah, monggo terkait dengan Hari Pahlawan ataupun yang lain. Silakan ke intinya saya kepengen nitip bahwa manusia itu insana fi ahsani taqwim, di mana manusia diciptakan sebagai sebaik-baiknya makhluk. Jadi untuk seluruh orang Indonesia berbayatlah pada ayat yang itu. Quran surat At-Tin ayat 4. Jadilah berbuatlah yang terbaik gitu ya. Berbuatlah yang baik dan terbaik. Karena manusia sudah dalam bentuk sebaik-baiknya. Udah dalam bentuk sebaik-baiknya, wis pantasnya berbuat yang baik. Ketika semua melakukan perbuatan baik, insya Allah Indonesia lebih baik. Mas Andika, yang apa yang disampaikan, monggo sampaikan ke kaum muda. Ya, sesuai dengan tema hari ini ya mengenai pahlawan masa kini. Jadi kita itu harus bisa menerapkan bahwa kita itu bisa menjadi seorang pahlawan dengan
pertama memang niat, kemudian bisa berjuang, kemudian bisa memiliki pendirian bahwa saya itu bisa, saya itu kuat, saya itu mampu, sehingga kita bisa memberikan perubahan kepada negara kita, memberikan peningkatan agar bisa bersaing dengan negara lain dan bisa lebih maju seperti itu. Oke, matur Mas Andika, Mas Rian. Dengan tadi perbincangan saya dengan dua narasumber yang luar biasa. Prinsip semua kita bisa jadi pahlawan. Tetapi kalau tidak jadi pahlawan, jadilah orang baik gitu ya. Iya. Janganlah ikut punya andil merusak negara ini. Kita bareng-bareng yuk pupuk rasa cinta kita terhadap NKRI. Buktikan cinta kita dengan cara berbuat baik, tidak merongrong ataupun merusak gitu ya. Matur nuwun, sebelum kami Banyumas, jumpa lagi di edisi selanjutnya dengan narasumber yang luar biasa lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur KPU Banyumas, saksikan Ngodemas Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas bersama saya Magrisa Apriansyah, Wakil Presiden BEM UNU Prokerto, dan saya Andika Parnomo Putra, Presiden BEM Universitas Harapan Bangsa. Saksikan kami di channel YouTube KPU Banyumas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih. Terima kasih.